Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis perilaku konsumen dalam pembelian kopi kenangan. Sebelum kita mulai presentasi, izinkan kita memperkenalkan nama. Yang pertama, nama saya di sini ada Anggi Aprita Purba dengan NIM 6423-2017 dan teman saya Auliza Aura dengan NIM 6423-2077 dan ada juga Rafliando Ananta Tambunan dengan NIM 6423-2071. Adapun latar belakang dari kopi kenangan, pada slide ini kami membahas latar belakang perilaku konsumen pada kopi kenangan. Kopi kenangan merupakan salah satu brand kopi yang berhasil menarik perhatian konsumen melalui inovasi produk, harga yang terjangkau, dan kemudahan akses digital. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembelian suatu produk, konsumen tidak hanya melihat barangnya saja, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain dalam proses keputusan pembelian. Slide selanjutnya, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri konsumen. Faktor ini meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, sikap dan kepercayaan terhadap produk. Selain itu, emosi dan gaya hidup juga mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya rasa senang saat membeli, minuman favorit, atau keinginan mengikuti tren pada Gen Z. Kopi juga sering dianggap sebagai bagian dari hidup modern dan pergaulan anak muda. Untuk selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar konsumen dan sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Contohnya adalah budaya, norma, kebiasaan, pengaruh keluarga, teman sebaya, status sosial, serta media sosial. Dalam kasus kopi kenangan, budaya nongkrong di kafe, rekomendasi teman, serta pengaruh influencer dan publik figur membuat konsumen lebih mudah tertarik dan percaya terhadap brand ini. Untuk next slide akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada keputusan awal. Proses keputusan pembelian dimulai ketika konsumen menyadari kebutuhan atau keinginannya untuk minum kopi. Setelah itu, konsumen dapat mengambil keputusan secara rasional maupun emosional. Secara rasional, konsumen mempertimbangkan harga, lokasi, dan kualitas produk. Sedangkan secara emosional, pembelian bisa dipicu oleh self-reward, tren viral, atau kemasan yang menarik. Pengalaman positif sebelumnya juga dapat mendorong konsumen untuk membeli ulang. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar kopi kenangan dapat dilihat dari beberapa aspek. Secara demografis, target utamanya adalah remaja dan pekerja muda dengan pendapatan menengah. Secara geografis, produk ini banyak diminati di kota besar, pusat perbelanjaan, dan area perkantoran. Secara psikografis, konsumennya adalah orang-orang dengan gaya hidup modern, suka nongkrong, dan mengikuti tren. Dari segi perilaku, pembelian dilakukan karena kebutuhan, promo, atau loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada pengaruh sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya memiliki peran besar dalam membentuk perilaku konsumen. Keluarga dapat menjadi pihak yang mempengaruhi keputusan pembelian, sementara teman dan lingkungan sosial membentuk nilai serta kebiasaan konsumsi. Ulasan pengguna atau UGC juga meningkatkan kepercayaan terhadap brand. Selain itu, strategi influencer marketing sangat efektif untuk generasi muda karena dapat membentuk brand image kopi kenangan termasuk melalui nama yang emosional, cita rasa lokal, pendekatan online to offline, dan inovasi menu kreatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafliando. Selanjutnya di sini ada kepuasan dan loyalitas konsumen. Di sini ada evaluasi pasca pembelian. Itu ada beberapa faktor di sini. Pada tahap evaluasi pasca pembelian ini, perusahaan perlu banget mengetahui apakah konsumen merasa puas atau tidaknya setelah menggunakan produk ini. Kepuasan konsumen ini muncul ketika produk atau layanan yang diterima sesuai bahkan atau melebihi harapan mereka.
Jika konsumen merasa puas, maka kemungkinan besar dari mereka akan melakukan pembelian ulang. Selain kepuasan, ada juga loyalitas. Konsumen loyalitas adalah komitmen pelanggan untuk terus memilih dan menggunakan suatu merek dalam jangka panjang. Loyalitas biasanya terbentuk juga karena adanya kepuasan, kepercayaan, serta ikatan emosional yang sangat kuat dengan merek tersebut. Dari konsumen yang loyal tidak hanya membeli kembali, tetapi juga cenderung merekomendasikan produk kepada orang lain. Oleh karena itu, adanya kepuasan dan loyalitas konsumen sangat penting bagi keberlangsungan usaha ini karena dapat membantu meningkatkan data penjualan dan juga mempertahankan pelanggan serta mendukung pengembangan produk strategi bisnis di masa depan. Next. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai perilaku konsumen pada kopi kenangan, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen ini merupakan proses yang berkaitan dengan bagaimana individu memilih, membeli, dan menggunakan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam proses tersebut, konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal ini meliputi faktor psikologis, emosional, dan kepribadian serta gaya hidup yang berasal dari dalam diri konsumen. Sementara itu, faktor eksternal meliputi budaya, sosial, kelompok referensi, serta lingkungan sekitar yang turut mempengaruhi keputusan pemilihan. Next. Dan yang terakhir ada saran. Di sini ada 3 faktor. Pertama, sebagai saran, bisnis ini perlu memahami kebutuhan dan keinginannya konsumen melalui evaluasi dan masukan pelanggan. Dengan begitu, produk dan layanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan sesuai harapan pasar. Selain itu, diperlukan juga strategi pemasaran yang lebih kreatif dan mengikuti tren saat ini, terutama melalui sosial media agar dapat menarik perhatian generasi muda dan memperluas jangkauan pasar. Yang terakhir, perusahaan harus menjaga loyalitas pelanggan dengan mempertahankan kualitas produk, memberikan pelayanan yang konsisten, serta terus menghadirkan inovasi agar pelanggan tetap memilih produk tersebut dibandingkan kompetitor-kompetitor lain. Demikian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.